A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita sama-sama belajar, membuka pikiran, membuka hati, di mana kita berbicara tentang kehidupan. Senantiasa program dan tayangan pembelajaran ini menambah wawasan kita dan selalu bagaimana kita meniti ke dalam diri untuk menemukan kesejatian dan kebahagiaan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak. Senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini agar hati kita lebih terbuka, pintu-pintu hikmah dibuka. Oleh karena itu, mari kita hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Senantiasa kita sudah dalam halaman yang sama, vibrasi frekuensi energi yang sama, yang kita siap-siap untuk saling belajar. Dan tidak pernah bosan, saya selalu mengawali dengan saya bicara bukan mau berceramah, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi karena kita adalah sesama murid yang selalu belajar, yang mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk menambah wawasan, tapi tidak berhenti di wawasan atau di pengetahuan. Mari kita transformasikan ke dalam kesadaran dan perilaku kita sehari-hari. Dalam konteks kehidupan, bahwa hal yang penting adalah bagaimana kita bersyukur. Bersyukur itu esensinya adalah bagaimana kita berterima kasih. Dan saya rasa kita sering sekali mendengar kata-kata terima kasih. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah atau secara spontan kita mengucapkan terima kasih. Tapi menariknya dalam konteks kesadaran, di situ ada kata-kata terima dan di situ juga ada kata-kata kasih gitu. Bahwa terima kasih ini sebetulnya adalah bukan hanya bagaimana kita mengalami, tetapi juga bagaimana kita memberikan impact. Karena nanti kita akan mengerti bahwa bersyukur itu adalah kunci bagaimana kita meningkatkan kesadaran. Maka ketika satu statement di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Dan ditambahkan di sini juga jangan berpikir bahwa ketika kita bersyukur ditambah hartanya lebih banyak, ditambah uangnya misalkan, atau ditambah apapun. Karena poin penting sebetulnya ketika bersyukur bukan masalah materi yang bertambah, tetapi kesadaran diri kita yang bertambah. Maka semakin bersyukur, semakin berterima kasih, kesadaran kita yang akan lebih diluaskan. Karena ketika kepemilikan kita bertambah, tapi kesadaran kitanya tidak bertambah, maka kepemilikan akan menjadi beban dalam kehidupan. Semakin kita banyak punya, semakin kita sebetulnya punya beban. Dan ketika diri kitanya tidak meluas, kesadaran kitanya tidak meluas, apa yang kita miliki justru akan membuat kita sulit untuk merasa cukup. Berbicara masalah terima kasih, kita kembali kepada hakikat dulu bahwa manusia itu seperti apa sih? Mari kita bahas. Konteks hakikat kita dihadirkan di semesta raya ini, setidaknya ada beberapa poin yang penting untuk kita sadari dalam kehidupan ini tentu saja. Dan kita sudah banyak membahas gitu ya dalam konteks-konteks kesadaran tentu saja. Tapi kali ini mari kita pahami dalam beberapa hal yang esensial, yang penting saya rasa untuk kita renungkan baik-baik. Sebagai contoh, kalau kita berbicara bahwa kita ini kan tidak meminta untuk hadir. Artinya kita ini yang pertama dalam konteks kesadaran ini adalah kita ini diadakan atau diciptakan. Itu ya, konteksnya adalah ada gitu. Kita ini diadakan atau diciptakan. Yang kedua, sebagai manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan. Maka kita diberikan derajat yang lebih tinggi gitu ya. Dalam konteks lebih tinggi di sini bukan berarti berbicara baik atau buruk, tidak, tetapi kita dikasih porsi dan peran yang lebih daripada makhluk yang lain. Maka konteksnya adalah juga dimuliakan gitu intinya. Dan yang menarik adalah ketika kita dimuliakan, ditinggikan, pasti kita punya amanah gitu ya. Makanya dalam tradisi Quran atau dalam tradisi Islam sering disebut sebagai khalifah gitu. Nah, dan menariknya lagi, satu-satunya makhluk di semesta raya ini hanya manusia yang diberikan daya pilih. Karena kita punya pilihan dalam hidup. Makhluk yang lain nggak pernah bisa memilih gitu ya. Hanya manusia yang diberikan daya pilih. Dan tentu saja akibat pilihan itu kita punya konsekuensi. Maka hidup itu adalah konsekuensi. gitu ya. Dan semua konsekuensi itu datang dari pilihan tentu saja. Nah,
kalau kita kaitkan dengan bersyukur tentang self gitu, adanya kita yang pertama, bagaimana kita bersyukur kalau kita tidak memiliki self-awareness. Maka keberadaan ini kaitannya dengan awareness kita, kesadaran kita. Dan ketika kita dimuliakan, ini juga ada kaitannya dengan kebanggaan, keistimewaan, atau kita sering sebut dengan yang namanya self-esteem gitu. Maka awareness itu penting, esteem juga penting sekali gitu. Karena kalau kita nggak punya self-esteem, kita nggak percaya diri. Tapi pernah kita bahas juga bahwa kepercayaan diri ketika kita sudah mulai mengenal diri. Maka selalu diulang-ulang bahwa setiap saat dalam kehidupan ini sebetulnya adalah perjalanan mencari, menemukan, dan lebih memperbaiki hubungan dengan diri. Maka di situ ada yang disebut dengan yang namanya self-esteem. Dalam konteks amanah, ketika kita self-esteemnya udah dapet gitu ya, dalam konteks amanah ini tentu saja kita harus ada confidence di situ. Melakukannya penuh dengan confidence, kembali ke percaya diri tadi gitu. Nah, dalam konteks di sini, confidence itu akan menentukan apa yang akan kita pilih. Mau memilih A atau B, itu tergantung dari bagaimana kesadaran kita. Maka berhati-hatilah dalam memilih, karena di sini juga bagian daripada self-care itu sendiri. Nah, menariknya, salah satu bagaimana kita melakukan self-care, salah satu bagaimana kita benar-benar membuat diri kita memperbaiki hubungan dengan diri kita, itu adalah dengan bersyukur, dengan berterima kasih. Karena nanti kita akan mengerti bahwa daya pilih ini akan menentukan bahwa kita hadir ke sini tuh mau melakukan apa sih sebetulnya. Kalau dalam konteks teologis, keagamaan, bahwa kita dihadirkan hanya untuk menjalankan titahnya, perintahnya. Dalam konteks Quran dikatakan, wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita ini dijadikan sebagai untuk merahmati gitu intinya. Untuk menjadi distribution channel kasih sayangnya Allah kepada siapapun makhluk di sini gitu. Nah, oleh karena itu nanti juga kita akan mendapatkan konsekuensi. Di mana setiap konsekuensi itu cuman akan menjadi self-refinement. Dalam konteks selalu ada perbaikan. Hal baik, hal buruk itu sebetulnya konteksnya bukan dilihat dari baik atau buruknya gitu. Tetapi di situ ada improvement, ada perbaikan gitu. Maka ketika kita menyadari bahwa mungkin kita merasa yang terjadi pada diri kita adalah keburukan. Setiap keburukan adalah jalan untuk perbaikan lebih baik lagi. Maka jangan fokus di hal buruknya, tetapi kita melihat bahwa setiap hal yang datang kita anggap buruk, itu sebetulnya adalah jembatan untuk bagaimana kita memperbaiki. Nah, dalam konteks yang kita bahas hari ini tentang terima dan kasih, dalam konteks bagaimana kita menerima dan kita memberikan, itu adalah salah satu hukum yang nggak bisa lepas dalam konteks kehidupan kita, di mana pemaknaan kesadaran kita salah satunya adalah tadi kita diberikan amanah. Nah, bagaimana konsep berterima kasih atau bersyukur, kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Terima kasih. Ketika saya menerima, di situ kita atau saya punya kesadaran untuk memberikan juga. Karena kehidupan di sini gitu ya, dalam konteks kita dihadirkan di sini itu sebetulnya bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk memperbanyak apapun itu, bukan. Tetapi kita untuk memberikan atau menyalurkan rahmatnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks Al-Quran di surat 17 ayat 15, itu selalu dikatakan, dan itu banyak sih, 17 ayat 15, 45 ayat 15, di surat 17 ayat 7, itu banyak sekali ayat-ayat yang selalu mengingatkan kita bahwa ketika kamu berbuat baik untuk dirimu, ketika kamu berbuat baik kepada siapapun, kembalinya adalah kepada dirimu sendiri. Kembalinya kepada diri kita. Jadi mungkin masih ada yang berpikir bahwa ketika saya menolong orang lain, saya menolong dia gitu. Betul, secara esensi kita menolong dia. Tetapi yang paling kita tolong ketika kita melakukan kebaikan adalah diri kita sendiri. Karena puncak dari semua apapun, disadari atau tidak, saya rasa apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita inginkan, itu puncaknya cuma ada satu sebetulnya, mencari kebahagiaan, fulfillment diri, pemenuhan dalam konteks happiness itu sendiri. Nah, maka dalam konteks di sini bahwa kebahagiaan itu tidak akan pernah ada ketika kita tidak bersyukur.
kebahagiaan itu bukan kita menerima sebetulnya. Justru ketika terima kasih ini utuh, ketika saya menerima dan saya memberikan, kebahagiaan bukan hanya ketika kita mendapatkan. Nilai hidup itu bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan. Jadi kalau ada hitung-hitungan, katakanlah gitu ya, hitungan dunia, kita akan melihat bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin besar apapun yang kita kumpulkan gitu kira-kira, itu akan menjadi nilai. Tetapi dalam hitungan konteks akhirat, dalam konteks hitungan ketuhanan atau Allah itu sendiri, justru hitungan itu bukan seberapa banyak yang kita punya, bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Karena value-nya bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita berikan, apa yang kita salurkan. Dan saya yakin siapapun yang menyaksikan ini, pasti pernah merasakan ketika memberikan, membagi, menolong, di situ kita akan mendapatkan puncak dari yang namanya bahagia gitu. Dan bahagia itu ternyata bukan masalah memilikinya, tapi justru malah ketika kita berani untuk melepaskan. Karena nanti kita akan mengerti kenapa hari ini susah mendapatkan kebahagiaan, karena terlalu banyak hal yang justru malah melekat. Kemelekatan itu yang membuat kita justru malah jadi nggak bahagia gitu. Semakin banyak kemelekatan, di situ akan mempersulit kita untuk menemukan kebahagiaan itu sendiri. Maka berbicara masalah terima kasih, mari kita jangan melupakan bahwa ketika kita menerima sesuatu, di situ kita punya kesadaran untuk memberikan sesuatu. Maka terima kasih ini nggak bisa dipisah. Terima kasih ini bukan konsep bahwa ya udah saya terima, tapi konteksnya hanya mengucapkan terima kasih. Enggak. Justru mungkin mulai disadari bahwa ketika mendapatkan terima kasih, ingat bahwa oh iya ya, kalau di Quran di surat 51 ayat 19 itu selalu dikatakan begini, di harta-harta kita itu dititipkan untuk hak fakir miskin misalkan. Di harta kita ini dititipkan rejeki-rejeki kepada siapapun yang berhak untuk kita berikan. Maka kita ini adalah bagian dari distribution channel, bagian dari yang bagaimana kalau kita berbicara masalah khalifah, kita ini wakilnya Tuhan, untuk bagaimana kita memberikan, salah satunya misalkan rejeki, kebaikan, bentuknya apapun gitu. Tetapi poin intinya bahwa terima dan kasih ini tidak bisa terpisahkan. Karena kenapa? Ketika kita berterima kasih, di situ ada konteks yang namanya kebersyukuran. Dan menariknya adalah efek terima kasih atau efek bersyukur, sekali lagi ini penting sekali, itu bukan untuk siapa yang kita berikan sebenarnya. Tapi efeknya adalah membuka diri kita. Tapi efeknya kembali kepada diri kita. Maka kembali kepada ayat 17 ayat 15 tadi, berbuat baik untuk dirimu, berbuat jahat juga untuk dirimu. Kadang kenapa sih kita suka malas nolong orang gitu? Suka nggak mau nolong orang? Karena mungkin kalkulasinya masih dalam konteks matematis banget gitu. Saya punya 10, dikasih 1, berarti saya tinggal 9. Padahal yang 1 keluar itu, justru itu nilai yang akan kita rasakan sebagai kebahagiaan itu sendiri gitu. Dan nggak bisa enggak gitu ya, kita berbicara masalah hukum semesta gitu. Apa yang dikeluarkan itu pasti akan kembali gitu. Kalau kita analogikan sebagai aliran sungai, kalau aliran sungainya dalam tanda petik tersumbat gitu ya, maka airnya pasti keruh. Maka dengan memberikan, dengan menolong, di situ sebenarnya kita lagi membersihkan diri gitu, membersihkan jiwa kita gitu. Cara kita berterima kasih, cara kita bersyukur adalah ketika kita menerima dan kita memberikan. Dan ini menjadi lifestyle gitu ya. Sehingga hal yang paling penting dalam berterima kasih ini, setidaknya ada 1 poin yang kita latih. Dan ini poinnya adalah latihan gitu ya, continue. Mungkin kalau ada opsi begini, ngasih sekaligus gede gitu, tapi mungkin setahun sekali misalkan. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan masalah besarannya sih, tapi konsistensi kita. Karena bukan masalah besarnya, bukan masalah rupiahnya, tetapi yang jauh lebih penting adalah sikap hatinya. Karena kalau ngasih besar pun sikap hatinya nggak ikhlas, ya di situ pasti akan ada kecenderungan yang lain. Karena mudah sekali niat baik kita itu dinodai oleh kepentingan-kepentingan. Nah oleh karena itu,
berterima kasih ini poinnya adalah murni. Dan bagaimana berterima kasih yang murni, kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Sebagai contoh, masih ada dalam level ketika memberikan, tapi masih pengen ada sesuatu yang in return kembali gitu. Dan itu nggak apa-apa sih, karena memang mungkin kita terlatih dan kita diajari bahwa kasih 1 dapat 10. Bahkan Quran pun mengatakan seperti itu, gitu ya. Kasih 10 dapatnya 100 gitu. Ya oke, di situ mungkin masih ada pamrih gitu intinya. Tetapi jangan lupa ketika kita memberikan dengan pamrih, berarti kita memberikan juga dengan tidak ketulusan gitu. Dan kita penting sekali bahwa nilai pemberian yang kita kasih, sekali lagi, itu bukan masalah berapa banyaknya, bukan masalah nominalnya, bukan masalah apanya, tetapi yang jauh lebih penting adalah sikap hatinya. Karena nanti kita mengerti bahwa keikhlasan itulah yang akan membuka diri kita. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita berbicara diri kita sebagai makhluk yang utuh, kita ini punya fisik sebagai materi dan ruhani ini sebagai intinya. Dan kita sudah mengulang-ulang bahwa kita ini ruhani yang selalu diberikan kemasan tubuh. Jadi primary-nya adalah ruhani. Nah, sementara ketika kita berbicara tentang materi, materi itu yang punya bobot, beban, kilogram, gramasi. Kalau per saat ini merasa hidup kita berat gitu ya, berat gitu hidupnya. Mungkin jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Terlalu segala sesuatu dihitung dengan rupiah misalkan. Terlalu segala sesuatu dihitung dengan profitnya tuh seperti apa gitu. Dan mungkin ya keuntungan, mencapai ekspektasi gitu. Sementara dalam konteks menuju kepada pemurnian itu semuanya adalah proses latihan. Gak bisa kalau tidak dilatih. Karena nanti kita akan mengerti bahwa dia yang punya banyak kepemilikan juga punya banyak ketakutan akan kehilangan gitu. Jadi justru menarik nih. Ada orang yang pengen punya segala sesuatu, tetapi ketika punya segala sesuatu, kehidupannya justru malah lebih khawatir gitu. Karena ya balik lagi ya, kalau orang nggak punya apa-apa, apa yang akan dikhawatirkan untuk mau dia hilang gitu sebetulnya. Tetapi justru ketika punya apa-apa, kekhawatiran terhadap kehilangan itu tinggi banget gitu. Dan semakin kita memikirkan kekhawatiran terhadap kehilangan, kita banyak wasting time gitu. Banyak melepaskan atau justru malah membuang waktu untuk tidak bersyukur. Nah di situ nanti akan menjadi puncak bahwa kenapa sulit untuk merasa cukup. Kenapa sulit untuk bersyukur itu kembali gitu. Karena balik lagi, yang kita kejar adalah bagaimana bertambah, bagaimana lebih banyak, dan di situ mungkin keikhlasannya tidak on gitu ya, tidak hadir gitu. Nah oleh karena itu, kembali lagi kepada metodologi yang penting dalam berterima kasih, kunci utamanya adalah ikhlas. Ikhlas itu dalam konteks bahasa itu artinya murni. Jadi kadang ya, ketika kita memberi gitu, ada rasa ingin dipuji misalkan, ada rasa ingin menambah atau ya dengan memberi mudah-mudahan A, mudah-mudahan B. Ya itu wajar lah ketika kita memang mungkin diajarkan seperti itu dari kecil gitu misalkan. Tetapi mari kita mulai melatih gitu. Bahwa ketika kita mendapatkan, di situ kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan nomor satu. Kita hadir ke semesta raya ini ingat sebagai tamu. Dan tamu itu nggak pernah punya hak untuk memiliki apapun. Maka kalau kita tidak pernah punya hak untuk memiliki apapun, sebenarnya kita tidak berhak juga merasa kehilangan. Jadi kehilangan adalah ketidaksadaran kita. Jadi kalau sedikit-sedikit, aduh kayaknya kehilangan ini, kehilangan itu. Jangan lupa, kita nggak pernah bisa kehilangan karena kita nggak pernah dalam tanda petik memiliki. Dan yang jauh lebih penting adalah semua yang dimampirkan ke kita, yang dihadirkan ke kita hanya sebagai jembatan. Hanya sebagai jalan untuk kembali kepada ilaihi roji'un, kembali kepada Allah. Sebisa mungkin kita belajar, apapun yang sekarang sampai ke kita, yang kita rasa sekarang kita miliki, sadarilah bahwa ini hanyalah jembatan untuk menuju kepulangan kita. Karena begitu kita melekat kepada jembatannya, akhirnya mungkin juga cuman muter-muter di jembatan, tapi jadi nggak bisa pulang juga gitu.
Nah, nanti kita menyadari bahwa konteks dalam kehidupan itu tidak pernah ada yang kita miliki. Mulailah kita sama-sama berlatih, ketika kita mendapatkan sesuatu, persiapkanlah juga untuk kehilangan dalam tanda petik. Artinya apa? Begitu mendapatkan bukan kepemilikan, begitu kehilangan juga itu adalah sesuatu yang wajar dan lazim. Karena kenapa? Ini cuman mampir ke kita untuk mengajarkan sesuatu. Cuman membuat kita mau atau berlatih, maukah beramanah terhadap yang dititipkan. Saya rasa sering banget gitu ya, kita selalu dengar kata-kata segala sesuatu itu hanya titipan, hanya dititipkan. Untuk apa? Untuk bagaimana kita benar-benar menjadi makhluk Tuhan yang mulia gitu. Untuk menjadi wakilnya, apakah yang dititipkan ini akan bermanfaat atau tidak. Nah, berikutnya ini hal juga yang penting banget gitu untuk kita sadari. Sadarkah bahwa kehadiran kita ke sini itu kita nggak pernah pakai modal gitu. Kita nggak ngeluarin modal dalam kehidupan. Kalau kita nggak pernah mengeluarkan modal dalam kehidupan, bagaimana kita bisa merasa rugi? Bahkan tidak ada kerugian dalam hidup. Ya mungkin dalam pekerjaan ketika kita investasi terus akhirnya juga jadi rugi gitu. Secara hitung-hitungan bisnis mungkin itu rugi, iya. Tetapi secara kesadaran nggak pernah ada yang rugi dalam kehidupan. Hal yang rugi, hal yang buruk sekali lagi itu hanya akan meningkatkan kualitas kesadaran kita. Karena dalam kerugian, dalam penderitaan, dalam hal yang kita nggak suka, di situ akan mendapati pelajaran untuk bagaimana kita menumbuhkan. Itulah kenapa penting metodologi bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kenapa? Ketika kita bersyukur, fokusnya itu adalah perbaikan. Karena sekali lagi, sangat rugi orang yang melekat kepada dunia ini, sementara dunia ini adalah sesuatu yang sementara. Maka selalu diingat bahwa jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang. Karena harta, jabatan itu semua sementara dan itu nggak bisa dibawa pulang. Karena yang pulang itu adalah ruhaninya. Mudah-mudahan ketika kita mulai menyadari bahwa ujungnya adalah kebermanfaatan, kebahagiaan itu datang ketika kita menolong, berbagi. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menolong diri adalah dengan menolong orang lain. Bahkan kalau kita mulai menyadari bahwa kamu adalah aku yang lain. Ketika aku menolong dirimu, sejatinya aku sedang menolong diriku. Senantiasa dengan kesadaran ini, kita bisa lebih bersyukur dalam kehidupan, menyadari bahwa terima dan kasih ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Begitu kita menerima, di situ kita memiliki kesadaran untuk memberikan. Karena segala yang ada di dalam diri kita per saat ini, semua hanyalah titipan, rahmatan lil alamin untuk merahmati semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.